Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama kami di kegiatan Hima Jentak. Oke, nah hari ini kita bakalan kedatangan tamu istimewa nih, yaitu saudara Stephen Adelia. Halo Stephen Adelia. Gimana nih kabarnya hari ini? Halo Kak Sela, kabarnya luar biasa, sehat kan? Oke, puji Tuhan ya, sehat ya. Stephen Adelia, jadi di sini di Hima Jentak hari ini tuh kita mau diskusi sih, lebih ke cerita-cerita lah, bukan juga diskusi tapi lebih cerita-cerita pengalaman gitu. Di sini kan Stephen penerima beasiswa nih, beasiswa Indonesia ya, Bank Indonesia ya. Betul Kak. Nah, jadi di sini bolehlah cerita sedikit-sedikit mengenai pengalaman dari Stephen selama keterima beasiswa gitu. Nah, ini apa sih yang Stephen persiapkan untuk menghadapi seleksi dari beasiswa Bank Indonesia ini? Yang Stephen persiapkan selain dari akademik gitu, pastinya kan untuk seleksi banyak nih. Jadi apa aja tuh yang Stephen persiapkan? Oke Kak Sela, jadi kalau di Bank Indonesia itu sendiri tuh ada 4 tahap ya Kak. Yang pertama tuh ada tahap administrasi, pastinya kita kayak mengumpulkan berkas dulu. Terus yang kedua itu ada tahap wawancara 1, terus wawancara 2, dan terakhir pengumuman. Nah, lebih spesifiknya tuh kalau di administrasi itu tuh kita mengumpulkan berkas kan Kak. Kayak kalau yang di Bank Indonesia ini yang dibutuhkan itu contohnya ada LIHS, lembar isian hasil studi, dan surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain gitu. Terus surat aktif organisasi juga, kemudian ada surat dari kampus juga yang menyatakan kalau kita ini belum mendapatkan beasiswa dari tempat lain gitu. Terus juga ada buat esai sih Kak kalau kami dari beasiswa Bank Indonesia ini. Itu sih kalau di pemberkasan gitu. Kalau di tahap seleksi, kalau menurut Stephen tuh tingkat kesulitan di tes yang mana tuh? Kalau seleksinya kan ada 2 Kak ya. Setelah tadi lolos di tahap berkas, di pemberkasan, kami bakal masuk ke tahap wawancara pertama. Itu wawancaranya di universitas dulu, di Untan. Kalau bagian anak Untan ya, itu diwawancara sama orang-orang Untan gitu yang memang yang mengurus tentang beasiswa. Terus kalau memang udah lolos di tahap satunya tadi sama pihak universitas, lanjut ke tahap keduanya. Itu ke tahap yang pewawancaranya itu dari pihak Bank Indonesia, Kalbarnya langsung gitu. Yang lebih sulit sih sebenarnya sama-sama punya challenge-nya tersendiri gitu. Itu sih kan. Ada nggak sih ini yang menjadi titik peluang buat Stephen kemarin tuh, kayaknya aku bisa lolos nih di beasiswa Bank Indonesia gitu. Ada nggak sih yang jadi panutan Stephen? Oh, ada peluang di sini nih gitu. Kalau saya sendiri tuh, saya punya teman itu si Bang Diki sama Bang Patur. Kan kalau Bang Diki itu dia angkatan 20 kemarin dari Ekobank kan. Terus juga si Patur itu angkatan 21, dia Ekobank juga. Jadi itu saya sendiri tuh kayak sharing-sharing aja sama Bang Diki sama Paturnya gitu. Gimana sih kayak apa yang perlu dipersiapkan untuk beasiswa Bank Indonesia ini gitu. Kalau saya sendiri sih Kak, yang menurut saya kemarin itu menjadi peluang itu, saya kan kebetulan juga anak organisasi ya Kak ya di FEB ini. Bahkan saya nggak cuma di FEB, juga bahkan pernah ikut organisasi di eksternal kampus gitu. Iya. Kalau di sini sendiri saya ikut KSPM Kak, kelompok studi pasar modal itu. Ini kan salah satu organisasi internal di FEB kan. Iya. Kalau di luar, Stephen pernah ikut ISEC Inuntan kemarin. Jadi itu bisa jadi nilai plus Stephen lah gitu kan, biar bisa lolos di seleksi beasiswa Bank Indonesia gitu. Iya, betul sekali. Ada nggak sih faktor-faktor tertentu yang ibarat kata tuh kata kunci lah ya, kalau kita nyusun sesuatu, kata kunci bagi Stephen biar bisa lolos, biar bisa diterima sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia? Ada nih Kak, jadi tuh kita sebagai orang yang mau meng-apply beasiswa nih Kak, tips kata kunci yang pertama tuh kita harus tahu dulu terkait beasiswa ini. Misalnya kan saya daftar di beasiswa Bank Indonesia, nah saya tuh harus tahu nih Kak, beasiswa Bank Indonesia ini menawarkan apa aja kegiatannya, dan pastinya kita harus tahu siapa pemberi beasiswa kita. Kalau Stephen sendiri kan di beasiswa Bank Indonesia nih, jadi Stephen harus tahu lah terkait Bank Indonesia itu sendiri, program-programnya apa aja, dan pastinya harus tahu dan punya knowledge tentang kebank sentralan gitu kan. Oh, jadi lebih ke, kalau menurut Stephen kemarin tuh lebih kayak
apa Stephen mempelajari mengenai Bank Indonesia nih ya. Iya, Jadi kayak betul Kak. setidaknya tahulah dasar-dasar dari Bank Indonesia itu Iya, apa aja gitu, betul. biar bisa jadi apa namanya kunci bagi Stephen biar bisa lolos gitu. Iya. Jadi ketika diwawancara, oh Stephen udah tahu nih kalau Bank Indonesia itu ada program ini Iya, kayak gitu ya. betul Kak. Kalau untuk ininya apa namanya, Stephen kan tadi bilang kalau Stephen juga ikut apa namanya organisasi Iya. di dalam sama di luar. Itu kalau organisasi di pasar uang pasar modal di internal kan. Nah itu Stephen sebagai apa tuh? Kebetulan kemarin diamanahkan dan dipercayakan sama teman-teman nih Kak, jadi kepala bidang Kak, jadi kabid di Public Education. Yang tugas Stephen tuh intinya itu Stephen mengedukasi baik teman-teman di KSPM itu sendiri, baik anggota, pengurus dan juga teman-teman Stephen. Misalnya Stephen kayak share tentang investasi di Instagram gitu, itu kan yang lihat itu kan teman-teman gitu. Iya. Itu kan secara nggak langsung memberi edukasi itu Kak lewat sosial media, itu sih Kak. Oh lebih ke bidang yang memberikan informasi gitu Iya. lah ya, Iya. informasi tambahan bagi teman-teman yang ikut di situ sama di luar gitu ya. Betul. Kalau yang di eksternal tadi, Kalau Stephen sebagai apa? di Isaac Inutan Kak ya, kalau di Isaac Inutan sendiri, Stephen di HR kemarin Kak, itu di talent management, itu tugasnya, job desknya itu intinya mengurus-ngurus member lah gitu Kak. Misalnya member butuh butuh ilmu gitu dari kami bantu gitu. Terus ada misalnya kalau ada kepanitiaan itu dari bidang Stephen gitu, dari HR-nya sendiri yang bakal nginterview teman-teman gitu yang menjadi panitia, itu sih Kak. Nah ini kan Stephen sebagai mahasiswa, sebagai penerima beasiswa juga dan pengurus juga lah ibarat kata di organisasi. Gimana sih cara Stephen membagi waktu gitu, bagi waktu Stephen jadi sebagai mahasiswa, sebagai pengurus organisasi dan mungkin belum lagi kegiatan-kegiatan luarnya karena kita anak muda gitu kan pasti kan punya keinginan untuk nyantai, nongkrong apa segala macam. Itu gimana cara Stephen membagi waktunya biar kayak masing-masing punya porsinya gitu? Oke Kak Sela. Jadi kalau saya sendiri sih pastinya harus tegas kayak dengan prioritas gitu. Misalnya nih kan saya tahu saya sebagai anak organisasi pasti punya kesibukan di luar kuliah gitu. Maksudnya di luar akademis saya harus menjalankan tanggung jawab saya di organisasi gitu. Misalnya kalau saya punya tugas nih Kak di organisasi dengan waktu timeline segini, ya saya sebelum deadline itu harus diselesaikan dulu Kak. Bagaimanapun caranya gitu. Harus tegas sama diri sendiri. Mungkin yang teman-teman ngajak nih, yuk nongki yuk kiri kanan gitu kan ngajak. Saya bilang mohon maaf nggak bisa bro gitu. Saya harus selesaikan ini dulu. Tunggu saya ini baru saya bisa gitu. Itu sih Kak. Jadi itu sebenarnya pastinya Kak ya sebagai mahasiswa pasti pernah merasakan kesulitan gitu bagi waktu. Tapi itu dari banyak cara yang udah saya coba tuh yang paling efektif sih harus tegas ya Kak sama prioritas gitu. Itu sih. Sehingga bisa bagi waktu gitu. Jadi kayak harus bisa mengunci diri sendiri. Betul gitu sekali. ya. Jadi kayak aku tuh harus kesini, jadi kesini dulu untuk yang timeline berikutnya itu ada waktunya gitu. Betul. Ya. Jadi kayak harus punya porsinya masing-masing lah ya. Gimana caranya kita bisa kayak aku harus kunci dulu bagian ini baru bisa kunci bagian di sini gitu ya. Oke. Nah kan dengan berbagai kegiatan lainnya, terus Stephen mendaftar beasiswa apa sih yang dengan segala kesibukan Stephen banyak nih, apa yang menjadi persiapan Stephen banget ketika Stephen kemarin memutuskan untuk aku harus daftar beasiswa Bank Indonesia nih, apa tuh yang menjadi persiapan inti gitu? Persiapan inti ya Kak. Baik. Kalau saya sendiri itu Kak kemarin pastinya mengikuti prosedur yang sudah disediakan kan Kak. Pertama saya siapkan berkas-berkas dulu kayak LIHS, terus surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain, surat aktif, terus surat aktif organisasi juga. Dan kalau kami di Bank Indonesia itu Kak, di beasiswa Bank Indonesia itu ada esai gitu, yang intinya di esai itu apa sih motivasi kita sebagai mahasiswa ingin dapat beasiswa dari BI ini gitu Kak. Jadi kalau esai ini salah satu syarat wajib gitu untuk daftar ke Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia. Nah selain tadi menyiapkan berkas-berkas, pastinya harus dengan persiapan waktu yang cukup kan, dan persiapan yang cukup matang. Pastinya kita harus menyiapkan diri kita sendiri gitu. Pertama kita siapkan mental dulu. Karena Kak saya lihat yang daftar ke beasiswa Bank Indonesia ini anak-anaknya keren-keren Kak. Ada yang anak duta lah, mahasiswa berprestasi lah,
mahasiswa yang aktif di organisasi itu ini gitu. Jadi awalnya saya juga sempat kayak nervous, minder juga awalnya. Saya lihat, wah ini saingan saya bukan main-main ya anaknya. Kayak kan kalau di beasiswa Bank Indonesia ini kan ada 3, kalau di Kalbar Kak ya, di Kalbar kita ini ada 3 universitas, itu kita sendiri Untan, kemudian ada Polnet, terus ada IAIN gitu Kak. Iya. Ada 3 komisariat gitu. Nah, selain menyiapkan berkas tadi, menyiapkan mental, dan juga pastinya harus menyiapkan public speaking yang cukup gitu Kak untuk proses interview. Itu sih Kak. Jadi lebih prepare ke diri sendiri gitu lah Betul, ya, Kak. sama persiapan yang memang udah menjadi prosedur dari beasiswanya gitu Iya. kan. Nah, tadi itu kan bisa lolos tuh kan dengan segala persiapan, dengan segala tantangan yang udah dihadapi. Apa nilai plus yang selama sekarang udah berapa bulan penerima beasiswa? Sekarang udah 2 semester Kak, udah 2 semester. hampir setahun. Berarti udah hampir setahun, otomatis banyak nih pengalamannya kan selama menjadi penerima beasiswa. Nilai plusnya bisa dapat beasiswa Bank Indonesia selain kita dapat uang saku, itu apa sih? Oke, jadi bagi teman-teman nih yang penerima beasiswa Bank Indonesia, selain mendapatkan benefit materi nih Kak Sela, pastinya juga mendapatkan, kalau sebutan untuk teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia ini Kak, itu namanya Genbi Kak. Genbi itu singkatan dari Generasi Baru Indonesia gitu. Jadi untuk teman-teman di seluruh Indonesia nih Kak, kan Genbi ini di seluruh Indonesia Kak ya, Iya. dari Sabang sampai Merauke gitu. Itu tuh sebutannya Genbi gitu. Genbi ini tadi komunitas teman-teman yang menerima beasiswa Bank Indonesia gitu. Di sini nih kami dibekalkan itu tuh Kak untuk menyiapkan diri kami secara soft skillnya dan juga hard skillnya sih Kak. Jadi banyak kan di sini berisikan kegiatan-kegiatan yang fokus dan orientasinya itu terhadap masyarakat Kak, terhadap sosial gitu. Kami turun langsung ke lapangan gitu. Kayak kemarin itu ada yang namanya kegiatan GP4K, itu gerakan peduli pedalaman pedesaan perbatasan dan kepulauan. Nah, jadi tuh teman-teman Genbi itu turun ke salah satu misalnya tempat yang agak pelosok. Kami pas di tahun kemarin ke pertengahan tahun lalu kami turun ke suatu desa gitu. Kami bantu renovasi sekolahnya, kayak bantu ngecat, ngecor gitu. Pokoknya ya kerja-kerja kayak ala-ala tukang gitu Kak. Dan Kayak itu bakti lah gitu ya. baksos kayak baksos gitu. Baksos. Itu seru sekali sih Kak, pengalaman yang benar-benar yang sangat memorable lah, ngelihat anak-anak di sana senyum, kayak mereka juga main-main sama kami gitu Kak. Itu seru sih Kak. Kayak kita udah capek-capek kerja nih, lihat senyum teman-teman di sana tuh, lihat anak-anak Jadi di sana tuh semangat lagi jadi gitu. semangat lagi gitu Kak. Itu sih Kak, seru banget. Berarti selain dapat materi, beasiswa Bank Indonesia ini tidak hanya menyediakan materi gitu, tapi Iya. menyediakan pengalaman-pengalaman berharga juga, mulai dari kayak sosial, bantu-bantu dari kayak bakti sosial gitu Iya. kan, terus juga pastinya menambah skill kita, terus Iya. menambah wawasan kita mengenai budaya-budaya luar gitu lah Betul ya. sekali Kak. Oke, pertanyaan terakhir nih setelah Iya. berbagai pertanyaan mulai dari seleksi, penunjang Stephen bisa lolos apa segala macam, saran atau trik dari Stephen nih biar teman-teman yang lain nih yang kayak pengen juga jadi penerima beasiswa Bank Indonesia, tuh sarannya apa nih dan triknya gimana biar bisa lolos? Oke, untuk teman-teman, terutama yang teman-teman yang maba ya Kak ya, yang baru masuk, atau teman-teman yang saat ini sedang menempuh kuliahnya, kalau beasiswa Bank Indonesia ini kan minimal semester 3 Kak ya, baru bisa daftar ya. Iya. Jadi itu saran dari Stephen sendiri untuk teman-teman yang maba mungkin, ini bisa mempersiapkan dirinya, itu contohnya ikut organisasi, bisa ikut Himajen atau ikut KSPM tadi, ya kan, sekalian promosi lah ya. Lalu juga teman-teman itu cari aktivitas-aktivitas yang bisa menunjang teman-teman, kayak ikut volunteer, ikut jadi sukarelawan gitu. Itu tuh benar-benar karena dari pihak Bank Indonesia itu Kak, memang mereka mencari mahasiswa-mahasiswa yang bersedia aktif gitu Kak di dalam Genbi itu nantinya, dan mereka harus siap untuk terjun langsung ke masyarakat Kak. Karena kan penerima beasiswa Bank Indonesia ini bisa dibilang ini brand ambassador Kak, kayak kepanjangan tangan dari Bank Indonesia itu sendiri Kak ke masyarakat. Gitu sih Kak. Jadi lebih ke mempersiapkan diri, kayak sebelum daftar harus
punya pengalaman-pengalaman dulu yang bisa Iya. kita jual ke Bank Indonesia. Betul sekali. Untuk kita tuh kalau kita tuh bisa tuh bermanfaat untuk Bank Indonesia, kita juga bisa ngasih benefit gitu kan, selain kita yang dapat, kita juga bisa kasih gitu ya. Iya. Oke, makasih Stephen buat hari ini diskusinya, informasinya mengenai Bank Indonesia. Terima kasih banyak untuk udah meluangkan waktunya untuk Himajang Talk hari ini. Semoga buat teman-teman di luar sana yang ingin menjadi seperti Stephen, penerima beasiswa Bank Indonesia, lebih semangat lagi belajarnya dan ikuti semua kegiatan yang memang mungkin bisa menunjang teman-teman semua. Oke, sekian dari Himajang Talk hari ini. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.